Pasti tidak asing dengan ungkapan jangan nikah dulu sebelum ke Rinjani. Bagi kalian, relate gak sih? Bagi kalian yang ingin ke Rinjani tapi ingin merasakan tantangan jalur yang ekstrim, saya merekomendasikan yaitu jalur selatan via Timbanu. Kali ini saya akan membawa kalian ke salah satu jalur paling tersembunyi, mempesona, dan pastinya lebih ekstrim di Gunung Rinjani via Timbanu. Kenalin, nama saya Haris. Selamat datang di pendakian Gunung Rinjani via Timbanu. Setiap perjalanan besar dimulai dari persiapan kecil. Di sini, setiap barang yang saya masukkan memiliki cerita dan tujuan, dari sepatu trekking yang telah menempuh ratusan kilo hingga tenda yang menemani tidur setiap malam di pendakian. Untuk kalian yang ingin mencoba jalur ini, jangan lupa membawa jas hujan karena cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Dan pastikan fisik dan mental kalian siap karena Timbanu adalah ujian ketahanan sejati. Setelah sampai, kita melakukan registrasi ulang untuk mengecek identitas dan barang bawaan. Setelah mengecek barang bawaan, akhirnya kita diizinkan untuk memulai pendakian. Pada pendakian kali ini, saya ditemani oleh sahabat saya sekaligus orang yang pertama kali mengenal dan mengajak saya untuk mendaki untuk yang pertama kalinya. Di video kali ini, saya bukan hanya mengajak kalian untuk melihat keindahan Gunung Rinjani, tetapi juga merasakan ketenangan di setiap langkah pendakiannya. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place. Menuju pos 1, kami hanya menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari base camp. Di sini kita hanya istirahat untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan. You know what I mean. The summer air by the first time. 'Cause now I'm moving on, yeah. Menuju pos 2 lumayan panjang. Kami menempuh sekitar 3 jam dari pos 1. Di pos 2 kami mengisi tenaga sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos 3, kami melewati hutan dengan disuguhi pemandangan lumut yang sangat indah. Dari pos 2 menuju pos 3, ini sangat menguji kesabaran. Dengan trek yang menanjak tiada hentinya, menuju pos 3, kami menempuh sekitar 2 jam. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Pada saat istirahat di pos 3, kami beristirahat sejenak dan ngobrol santai dengan pendaki lain. Pada saat berbicara santai dengan pendaki lain, kami ditawarkan untuk bergabung ke rombongan mereka dikarenakan kami hanya berdua dan memiliki tujuan yang sama, yaitu Puncak Korplas. Akhirnya kami menerima tawaran itu dan mendaki bersama-sama. And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Kami menempuh sekitar 1 jam untuk menuju pos 4. Ini pos terakhir, tetapi kami tidak memutuskan untuk mendirikan tenda di sini. Setelah istirahat yang cukup, kami melanjutkan untuk mencari tempat mendirikan tenda. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, kami mendapatkan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Kami mendirikan tenda dengan suasana berkabut dan matahari yang akan tenggelam. Setelah mendirikan tenda dan memasak, kami memutuskan tidur sebelum melanjutkan menuju puncak esok pagi.
Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya kami memutuskan menuju puncak saat sunrise tiba. Pada saat menuju puncak, kami disuguhi pemandangan yang sangat luar biasa. Sebelum menuju puncak Korplas, kami melewati Pelawangan Timbanu dengan view Segara Anak yang sangat gagah dan indah. Menuju puncak Korplas bukanlah hal yang mudah. Dengan jalur yang menantang dan ekstrim, itu tidak membuat kami untuk mudah menyerah. Ketika langkah semakin berat dan nafas semakin pendek, disitulah kita diuji. Tapi pemandangan ini membuat semua perjuangan terasa berarti. Tidak ada kamera yang bisa sepenuhnya menangkap keindahan ini. Tapi saya berharap cerita ini bisa membuat kalian merasakannya. Dan akhirnya, saat kaki kami mencapai puncak, dunia terasa begitu kecil di bawah sana. Ini bukan hanya tentang melihat keindahan, tapi tentang merasakan kedamaian yang jarang kita temukan di kehidupan. Setiap puncak mengajarkan kita untuk rendah hati, karena kita hanya bagian kecil dari alam yang begitu besar. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman kalian. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.